Selamat pagi teman-teman dan juga para hadirin yang menyaksikan video ini. Selamat datang di video belajar semenit. Mungkin kalian ngerasa familiar dengan tagline yang aku pakai buat buka video ini bukan? Yap, soalnya aku ngambil referensi dari Fizdales. Nah, jadi dia itu salah satu mahasiswa ITB yang sekarang udah kerja sebagai konsultan di Eropa. Nanti buat yang penasaran sama kontennya, aku taruh link sosial medianya di bawah ya. Oke, kita masuk materi. Topik yang mau aku bawain hari ini adalah The Eisenhower Matrix. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar tentang ini, tapi buat yang belum tahu, yuk kita cari tahu bareng-bareng. Kita mulai dari sejarahnya ya. Nah, ide awal dari Eisenhower Matrix itu berasal dari seseorang yang bernama Eisenhower, yang dikenal karena produktivitasnya yang tinggi, serta sering mengutip prinsip tersebut dalam pidatonya. Nah, pengembangan konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Stephen Covey dalam bukunya The Seven Habits of Highly Effective People. Nah, Eisenhower Matrix ini dapat diterapkan dalam manajemen tugas. Nah, caranya dengan membagi 4 kuadran untuk membantu seorang mengelola tugas dan waktu secara lebih efektif. Yuk, kita lanjut kupas tuntas matriks ini. Coba kita lihat ketiga gambar di bawah. Nah, di bawah ini ada beberapa definisi dari The Eisenhower Matrix dan juga klasifikasi dari setiap kuadran. Misalnya di kuadran do, artinya eh, tugas-tugas tersebut memiliki deadline, memiliki tenggat waktu, dan konsekuensi yang jika tidak dikerjakan, maka bisa berakibat fatal. Bisa disebut juga sebagai immediate attention atau membutuhkan perhatian yang khusus saat ini dan mempunyai kepentingan tinggi. Contohnya, ada masalah medis yang emergensi, maksudnya masalah medis yang darurat, atau pekerjaan project yang memiliki tenggat besok hari. Lalu kita lihat di bagian not urgent. Not urgent adalah tugas-tugas dengan tenggat waktu yang tidak jelas, tetapi masih berkontribusi untuk kesuksesan jangka panjang. Nah, not urgent and important berarti harus kita jadwalin ya. Misalnya, ada eh, gambaran besar dari tujuan kehidupan kita yang mungkin tenggat waktunya nggak jelas, tapi harus kita lakukan dengan konsisten setiap hari. Contohnya, kita mau menabung untuk membeli sebuah rumah atau mau merencanakan untuk liburan keluarga. Selanjutnya, di bagian matrix not important and urgent, artinya ada tugas urgent yang harus kita kerjain, tapi tidak berpengaruh signifikan terhadap diri kita. Nah, kalau di kuadran yang ketiga ini, berarti kita harus menjalankan delegate. Delegate artinya mendelegasikan tugas kita kepada orang lain. Bukan berarti melimpahkan tanggung jawab pada orang lain ya. Delegate sama saja dengan membagi tugas dengan orang lain. Jadi kita bisa bagi dan memberikan tugas pada orang lain supaya mereka bisa belajar dari tugas tersebut dan kita juga bisa mengambil tugas untuk diri kita sendiri dengan mengambil tugas yang paling relevan dengan kehidupan kita. Nah, di sini sebutin ya, bukan keahlian kita sepenuhnya kalau delegate itu dan juga tugas ini itu tidak mempengaruhi kehidupan kita secara signifikan. Selanjutnya, di bagian matrix not urgent and not important, artinya tugas ini tidak memiliki urgensi ataupun kepentingan, maka kita harus menghapus tugas tersebut. Contohnya, seperti scrolling media sosial dan juga gosip-gosip. Nah, jadi untuk kesimpulan definisinya cukup jelas ya. Kita langsung lompat aja ke poin nomor 2 adalah contoh jadwal aku hari ini. Jadi, biasanya aku jadwalin sekitar 2 jam sampai 3 jam per hari untuk ngerjain soal bimbel. Nah, kemudian ada sekitar 30 menit sampai 1 jam untuk mereview ataupun membreakdown. Jadi, belajar dulu materi di sekolah supaya aku bisa dapat gambaran umumnya. Jadi, ketika guru mau ngejelasin dan itu lebih enak nangkepnya karena kita udah pernah baca dulu di rumah. Dan tujuan dari review setelah pulang sekolah
adalah agar kita bisa menangkap materi secara lebih cepat. Selanjutnya, 30 menit dan sampai 1 jam terakhir yang biasanya waktu kosong, aku gunakan untuk membaca Alkitab, kemudian juga bernyanyi, pujian penyembahan, selain itu juga untuk membaca buku, ataupun melakukan hobi yang lain. Jadi, jangan salah kaprah soal prioritas ya teman-teman. Usahakan utamakan dulu hubungan kita dengan Tuhan, yang kedua hubungan kita dengan sesama, baru ada sisa waktu kita gunakan untuk diri sendiri. Kita harus belajar tidak egois dan mengutamakan kepentingan sesama kita, umat manusia. Oke. Nah, beberapa tips yang bisa kasih diantaranya adalah mencatat waktu di aplikasi Toggle Track, Clockify, and Titik. Kemudian, buat second brain database pakai aplikasi note taker seperti Notion. Kalau kalian tidak suka Notion karena terlalu kompleks dalam penggunaannya untuk beginner, kalian bisa pakai aplikasi yang lebih simpel, misalnya Memo Sederhana atau aplikasi notes bawaan yang ada di HP kalian. Nah, ketiga, jangan lupa buat jadwal dan target jangka pendek. Kebanyakan orang udah berangan-angan dan bermimpi untuk mencapai suatu hal yang besar di masa depan. Menurut aku, itu tidak sepenuhnya salah, tapi lebih baik kalau kalian bisa wujudin hal-hal tersebut dari langkah-langkah kecil yang kalian lakukan setiap hari. James Clear dalam bukunya di Atomic Habits menyebutkan bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil itu sangat menunjang dalam membentuk kepribadian dan karakter serta menentukan kesuksesan kita di masa depan. Nah, jadi jadwal dan target jangka pendek itu bisa kalian jalanin dalam harian dan mingguan. Buatlah jadwal ini seperti misalnya per jam secara spesifik, tetapi dalam kerangka SMART goals, yang artinya specific, measurable, uh, accurate, and accessible, artinya bisa dinilai, realistic, dan juga time bound, artinya berada dalam batasan waktu. Mingguan itu seperti uh, jadwal evaluasi yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa men-track progres kalian. Jadi dari harian juga kalian bisa track progresnya, serta dari mingguan kalian bisa melihat secara utuh dalam 1 minggu bagaimana kalian menggunakan waktu kalian. Oke, jadi yang keempat, buat jadwal dan target jangka panjang. Nah, kalau target jangka pendek tersebut perlahan-lahan sudah bergulir dengan baik, maka kita bisa mulai ke target bulanan. Misalnya, dalam 1 bulan ini kalian tetapkan, misal kalian mau belajar berapa banyak, harian dan minggu kan sudah jelas. Nah, dalam bulanan kalian mau meraih suatu prestasi apa? Misal kalian mau ikut lomba tertentu, bidang tertentu, atau kalian mau mendalami skill set tertentu dari eh, kehidupan kalian, atau mungkin dari soft skill atau aspek tertentu dalam kehidupan kalian yang mau kalian upgrade dan improve. Itu boleh banget kita lihat dalam 1 bulan, karena menurut penelitian, kebiasaan buruk seseorang itu mungkin agak lama untuk dihilangkan, tapi kita bisa membuat kebiasaan baik, kita bisa membentuk kebiasaan baik dari langkah-langkah kecil itu selama 21 hari. Jika kita jalankan dengan konsisten setiap hari, maka niscaya kebiasaan baru itu yang baik akan terbentuk dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, kemudian trimester, kuartal, semester, dan tahunan ini hanya sebagai advancement atau sebagai advancement atau jadwal lebih lanjut dari target bulanan. Nah, kemudian poin kelima adalah buat daily progress evaluation and daily spiritual reflection journal. Menegaskan ulang yang tadi, jadi jangan lupa buat daily progress evaluation dan tracker ya, untuk melihat seberapa baik kalian menggunakan waktu dan bagaimana waktu yang teralokasikan itu sudah berjalan dengan efektif dan efisien, baik dalam pengerjaan tugas maupun dalam hal-hal lainnya. Daily Spiritual Reflection Journal ini lebih ke daily journal kalau kalian tidak suka menggunakan kata spiritual, but I like to involve spiritual aspect in my life because I know that spiritual is not logical or rational, but it kind of emotional. And when God tell you something, you must write it. When God tell you about wisdom, you must write it also, and then you must implement it in your daily life. Artinya, kalau kalian tidak suka ada kata spiritual, tidak apa-apa, itu menjadi keputusan kalian. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka kalau
eh, kata spiritual itu dilibatkan karena spiritual itu bukan logika dan hal yang bersifat rasional, itu bersifat emosional dan hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Maka ketika kita bisa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa mendengarkan suaranya, bisa memperoleh hikmatnya dalam setiap pengerjaan tugas ataupun setiap keputusan yang akan kita ambil itu menjadi lebih jernih, menjadi lebih akurat karena dibantu oleh Roh Kudus. Dan untuk poin keenam, jangan lupa sisihkan waktu untuk riset, research, and brainstorming. Uh, Berpikir keras untuk ide-ide yang mau kalian aplikasikan dalam kehidupan dan kemudian menuliskan, menggagas ya. Jadi brainstorming itu lebih ke menggagas. Menggagas itu nanti kalian bisa cari sendiri lah ya arti katanya di KBBI. Yang jelas brainstorming ini mengumpulkan ide-ide, mengolah ide tersebut, kemudian menyusun sebuah rencana semacam blueprint atau cetak biru, dan lebih jelasnya lagi kalian bisa menyusun seperti SMART goals again, but in more specific way, uh, in some aspect in your life. Dan jangan lupa upskill ya setiap hari. Jadi kita sebagai manusia itu kita harus mau selalu berkembang dan jangan berpuas diri, bermegah diri, ataupun merasa cukup untuk setiap aspek dalam kehidupan kita, setiap hal dalam kehidupan kita mungkin kita masih punya banyak kekurangan dan itu juga menjadi tugas yang harus kita upskill, kita upgrade setiap hari agar apa? Bukan agar kita bisa dilihat orang atau bukan agar kita menjadi eh, pribadi yang bisa membanggakan hal tersebut, tapi lebih ke kita hidup, kita ada, kita pergunakan setiap kesempatan hidup yang ada dalam kehidupan kita, dan kemudian dengan jalan itulah kita bisa memuliakan Tuhan kita. Oke? Dan yang ketujuh adalah brainstorming dan menyusun naskah untuk video ini. Nah, jadi aku mau bahas sedikit nih. Jadi sekarang nih udah di menit ke-12 ya. Nah, jadi untuk menyusun naskah ini sebenarnya membutuhkan waktu sekitar 27 menit ya. Waktu itu beberapa hari yang lalu dari jam 15.20 sampai 15.47. Tapi untuk rekaman video ini sendiri aku mulai di 7 Agustus sekarang di hari Kamis di jam 5.35 lah, berarti sebelum berangkat sekolah ya guys. Dan jujur aku lebih banyak improvisasi di sini karena tadi kan materi utamanya The Eisenhower Matrix cuma aku kembangin dalam penerapan langkah-langkahnya dan puji Tuhan hari ini aku bisa beresin video ini walaupun nggak banyak editing dan lebih banyak menjelaskan materi tapi I hope eh, apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian lah ya. Semoga apa yang aku sampaikan ini nggak semata-mata teori, tapi juga aku belajar untuk menerapkan setiap apa yang aku terapin ini, apa yang aku sampaikan ini kan. Jadi sama halnya dengan kita kalau mau menjadi eh, pembawa pesan, kita juga harus menerapkan pesan yang mau kita bawakan itu. Nah, terakhir ya, 3 poin terakhir nih. Pembahasan kurangan matrix Eisenhower itu adalah urgency trap atau default false prioritization. Jadi, dengan membuat matrix Eisenhower ternyata masih ada error possibility ya. Urgency trap artinya kita jadi bingung, kadang kita sebagai manusia itu sering salah membuat keputusan, salah menempatkan prioritas, meskipun itu sudah dinilai dengan semacam dataset atau tools untuk eh, melihat misalnya kita bikin tools, bikin peralatan di mana kita menggunakan peralatan tersebut untuk secara otomatis memasukkan tugas yang kita eh, punyai ke dalam matrix Eisenhower. Jadi secara otomatis mengklasifikasikan. Tapi kita sebagai manusia masih bisa salah dalam mengoperasikan hal tersebut maupun salah dalam mengambil keputusan dalam memasukkan tugas-tugas terhadap matrix Eisenhower. Kita bisa saja salah menempatkan tugas kita ke dalam kuadran yang salah gitu ya. Nah, default false prediction. Kemudian screen time. Jadi jelas kalau ngomongin time management kita harus lihat screen time juga ya. Screen time aku itu masih di kisaran 4 jam sampai 5 jam ya per hari. Mungkin bisa lebih kadang 6 jam. Kalau weekend itu bisa ya almost lah, almost 6 jam 7 jam. Dan eh, sebenarnya masalah dari screen time aku itu masih tidak imbang antara belajar sama
main sosmed. Jadi kadang perbandingannya itu masih di 3:2 atau 2:1 atau lebih ekstrimnya lagi eh, waktu yang aku alokasikan habis main sosmed itu bisa mencapai 4 sampai 5 kali lipat ya. Jadi masih sangat tidak seimbang lah ya untuk pembagian waktu dan aku juga masih harus banyak belajar sih. Jadi kalau kalian mau lebih tahu tentang screen time, boleh aja nanti tinggal komentar di kolom komentar atau chat aja. Nanti aku buatin videonya di lain waktu ya tentang screen time dan how to manage screen time. Also about eh, pengalaman screen time kalian, boleh banget untuk pengalaman screen time kalian boleh banget share di kolom komentar ya. Kalian sehari pegang gadget itu berapa jam dan alokasi waktunya bisa kalian cek di digital well-being kalau di device Samsung. Tapi ini aku nggak endorse, tapi kalau misalnya di HP yang lain aku kurang tahu. Mungkin kalian bisa cek aja masing-masing pengaturan atau settingsnya ke Google. Kalian type aja how to check screen time in eh, brand dan HP-nya gitu ya. Dan semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman yang lain supaya kalian bisa semakin berkembang dalam artian bisa melakukan langkah-langkah strategi dan also tips and trick teknik dalam self improvement, but also when you improve your life, when you improve yourself, uh, you're not only improving yourself but you also improving another's life quality. Jadi ketika kalian meningkatkan hidup kalian, meningkatkan diri kalian dalam skill dan juga menata ulang kehidupan kalian dalam manajemen dan mengelola, kalian itu tidak hanya meningkatkan diri kalian sendiri, tapi kalian juga membantu meningkatkan kualitas kehidupan orang lain. Dan itu yang menjadi poin penting ketika kita bisa menjadi influencer dan kita tidak bangga, tidak membuktikan diri kepada siapapun, kita tidak eh, haus akan validasi dari siapapun, tapi ketika kita bisa benar-benar menjadi orang yang impactful, and that is my pray for you all. Thank you guys. May God bless you today in every your step and also in every your um, decision you will make today. I pray for you all that you will gain prosperity and also wisdom. And yeah, may God assist you always. Thank you guys. Bye.